Ada yang mau mungkin? I'd like to know the background to why you did this study. What's the interest and your motivation for doing the study in the first place? Ya, sebenarnya kita tertarik dengan segala hal terkait equality gitu. Jadi kayak gender juga. Tapi itu terlalu luas. Akhirnya kita pilih yang belum banyak orang melakukan di Indonesia, yaitu tentang disability. Jadi memang terus terang ini, ya tadi sudah ada beberapa ya. Tapi itu juga 2002, 2010 yang sudah agak lama. Dan sebenarnya itu terkait kita juga karena disability itu tadi terkait umur, kita juga bisa menjadi orang disable gitu ya ketika kita tua atau kita terkena penyakit di tengah jalan gitu ya. Jadi apa namanya, harus banyak orang juga memikirkan ini gitu. Jadi itu penajaman dari kita pikir dari gender, dari kaum minoritas juga kan, itu ada masalah juga kan di labor market. Cuma akhirnya kita ingin menajamkan ini pada PWD ini, dan ini memang sudah bersama kita. Jadi memang ya istilah akumulasi pengetahuannya belum terlalu banyak gitu ya. Mungkin sudah banyak lah literatur review yang kita kumpulkan dan sebagainya. Kalau studi labor sendiri sudah cukup banyak kita, ya, tapi untuk PWD itu kurang. Jadi mungkin argumennya tidak terlalu kuat ya. Strong enough. Yeah. Saya Yeah. Yang pertama tentunya saya mengapresiasi penelitian ini gitu ya, bahwa memang penting untuk kita juga bisa memetakan atau melihat. Tapi memang saya kira masalah yang krusial di Indonesia terkait disability itu pasti data gitu. Jadi data itu memang kita tidak tahu bagaimana caranya untuk meminta BPS untuk segera memutuskan bagaimana cara mereka mendata PBD ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira menarik dari penelitian ini ketika dikatakan memang unemployment rate-nya itu jauh lebih rendah ya daripada employment rate pada non person with disability. Jadi yang menarik buat saya sebenarnya ketika itu angka itu muncul adalah implikasinya apa? Gitu. Apa yang kemudian orang bisa lihat dari situ? Gitu. Karena terus terang ketika memang kita melakukan sebuah penelitian dan basic data yang kita gunakan di awal itu bukanlah data yang kuat, maka saya khawatir bahwa bagaimana kita bisa mengeneralisasi hasilnya. Gitu. Jadi sementara kalau saya sendiri berpikir ini saja ya, normatif saja, kalau orang berpikir bahwa unemployment rate itu lebih rendah, berarti sebenarnya nggak ada masalah dengan PWD kan. Gitu. Harusnya begitu gitu. Itu berpikir normatifnya. Tetapi saya kira yang mungkin saya ingin tanyakan adalah apa yang akan dilanjutkan dari penelitian ini, karena tadi kan dikatakan ini preliminary study ya. Jadi kira-kira apa yang penelitian seperti apa yang kemudian akan dilanjutkan. Poin berikutnya adalah memang cukup menarik untuk bisa melihat keterkaitan antara tingkat pendidikan dan angka employment rate gitu ya, karena kita selalu berasumsi bahwa pendidikan yang baik itu akan berdampak pada kesempatan kerja yang lebih baik. Nah, apakah itu juga memang terjadi pada person with disability yang ada di Indonesia, saya tidak tahu, tapi saya kira itu menarik untuk kemudian dikaji lagi. Dan kalau bicara pendidikan yang seperti apa, itu yang saya kira bisa ditindaklanjuti nanti. Karena sering sekali keluhan yang terjadi adalah bahwa pendidikan yang disediakan oleh pemerintah untuk person with disability itu tidak inline dengan pasar kerja. Gitu. Jadi, taruhlah misalnya di sekolah luar biasa mereka dilatih untuk menggunakan mesin X, gitu. Tapi ketika mereka dipekerjakan di perusahaan, mesinnya sudah tidak X lagi, mesinnya Y. Jadi nggak terpakai. Nah, kemudian poin berikutnya adalah yang terkait dengan bagaimana pendefinisian yang tadi. Mohon maaf, saya memang kurang memahami soal bagaimana pendefinisian unemployment dan inactive ya, karena dalam konteks Indonesia tentunya hal itu juga akan ditafsirkan berbeda. Terus yang kemudian
Berarti ini murni berdasarkan data ya, bukan survei ke lapangan gitu ya? Iya, data. Hanya data ya? Iya. Nah, karena kalau itu menjadi survei ke lapangan, tentunya kita juga mesti lihat model pertanyaan yang digunakan dalam survei itu. Sehingga kita bisa mendapatkan kenapa dia mengatakan dirinya sebagai unemployment atau yang inactive. Saya kira sementara itu dulu dari saya. Baik, Bu Anita. Iya, mungkin pertama ya, apa nih implikasi dari low unemployment rate? Jadi pertama sebenarnya kita kalau lihat lebih jauh penasaran ya kenapa unemployment rate PWD itu lebih rendah daripada PWOD ya, dan itu against international evidence. Kita kenapa ini dengan PWD kan gitu? Akhirnya tadi kita melihat bahwa apakah di antara inactive person ini PWD di PWD itu ada potensial apa istilahnya sebenarnya yang kita sebut sebagai discouraged worker gitu. Karena sebenarnya begini, kalau ada orang di inactive group itu, ya inactive itu tadi others itu, jadi dia itu no labor force. Kan pengertian unemployment dia itu mencari pekerjaan. Tapi kalau misalnya dia nggak mencari pekerjaan, tapi nggak melakukan hal apapun, itu nggak masuk unemployment gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih di antara orang yang nggak mencari pekerjaan, tapi sebenarnya dia itu potensial apa ya, mengenerate dia bekerja, ya, menjadi GDP dan juga memberikan hal-hal yang baik untuk dia sendiri ya, dia mempunyai income dan lain sebagainya. Itu kan masalah sebenarnya. Itu artinya ada hambatan. Istilahnya udah ada mental block duluan untuk masuk gitu, mencari itu nggak mau gitu, melangkah aja nggak mau gitu. Itu dan kita temukan itu grup itu cukup besar gitu, dan walaupun itu artinya gini, kalau kita mau lihat apakah sebenarnya ada masalah institusi di situ, grup itu yang harus kita lihat gitu. Mereka tuh sebenarnya mau nyari kerja nggak sih kalau misalnya kondisinya kayak gini gitu. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Angkanya besar mana Pak? Ada kelainan sama ya? Jadi kalau dilihat di sini, unemployment itu kan kalau untuk PWD 8%, kalau untuk PWOD 11%, artinya lebih rendah. Itu kan seakan-akan cukup menggembirakan ya. Tapi inaktifnya itu 29 untuk PWD dan 9,5 untuk PWOD. Jadi di kalangan PWD juga ada orang yang nggak cari kerja, tapi dia nggak ibu rumah tangga, nggak sekolah, tapi dia cuma 9,5 gitu persen. Jadi ini masalah nih, di 29% ini mereka istilahnya melakukan aktivitas apa aja gitu untuk kehidupannya. Gitu. Jadi kita concern sama hal itu. Kemudian juga terkait tingkat pendidikan dan unemployment rate, sebenarnya ada data statistik lain ya. Tapi ini masih agak berantakan ya. Jadi ceritanya kita tuh melihat ini masih bahasa Indonesia ya. Jadi ini adalah PWD di sini. Nggak kelihatan ya? Ya, bisa lebih besar. Ya, mungkin bisa. Ya. Ini ada PWD dan PWOD ya. Ini semakin ke bawah tingkat pendidikannya itu semakin tinggi sampai S3 ya. Kemudian PWD di sini PWOD, dan ini kita bagi, ini labor force, ini non labor force ya. Kemudian misalkan ini dari yang tamat belum tamat SD, ini kan belum tamat SD, tamat SD, tamat SMP, itu bagaimana distribusinya? Jadi kalau misalkan di yang SD ya 100 dari 100% PWD yang SD itu yang bekerja sekian persen gitu ya. Jadi ini distribusi untuk masing-masing grup ini. Tapi yang tidak bersekolah nggak ada di sini ya? Iya. Kalau asumsinya belum tamat SD ini kan berarti dia pernah SD tapi nggak tamat kan gitu atau gimana? Iya, dia entah nggak sekolah sama sekali, belum pernah sekolah sama sekali, atau dia mungkin sampai kelas 3 terus keluar. Karena saya curiganya justru nggak mungkin lebih banyak yang nggak pernah sekolah. Gitu ya Pak, bisa juga. Soalnya ini digabung. Soalnya kalau dibilang belum tamat SD itu kan di sini kata-katanya tidak atau belum tamat SD. Jadi tidak
tidak sekolah atau bertambah. Ya. Jadi memang kita lihat di sini ya, dibanding misalkan PWOD yang employed itu lebih sedikit ya untuk guru ini. Jadi memang untuk pertama gini kesimpulannya, semua derajat pendidikan itu adusnya tinggi ya, lebih tinggi daripada yang PWOD. Ya, jadi kalau PWD untuk semua derajat tingkat pendidikan itu adusnya itu lebih tinggi ya, daripada itu. Nah kemudian kita bisa lihat juga di sini ini ada kecenderungan di sini lebih besar ya, artinya kalau dia semakin meningkat nih pendidikannya, ini yang employed itu lebih besar gitu. Nah, istilahnya di antara yang lulus S2 atau S3 itu 77,6% bekerja, dibandingkan misalnya yang SD cuma 45% yang bekerja. Ya, bukan SD, yang belum tamat SD. Jadi dari sini mungkin kita bisa lihat tren pendidikan itu matters gitu. Jadi ya untuk PWD. Kemudian kalau masih penasaran terhadap tingkat pendidikan, ini juga ada distribusi vertikalnya ke bawah sini. Jadi di kalangan PWD yang bekerja, tapi ini apa namanya? Masalahnya terkait dengan ini tadi apa namanya? Terkait dengan jumlah PWD yang mengambil tingkat pendidikan tertentu. Jadi di sini kalau yang tamat S3, S2, S3 itu lebih rendah ya dibanding dengan SMA. Jadi kalau ini distribusi ke bawahnya. Kalau kita mau melihat umur, ya, nah ini umur juga sebenarnya cukup menarik untuk dilihat. Jadi ini distribusi PWD dan PWOD menurut umur. Jadi kita bisa lihat di sini unemployed itu banyak di sini di kalangan umur 15-24 ya. Jadi istilahnya di kalangan umur ini mereka tuh banyak yang mencari pekerjaan. Nah untuk kalangan yang menarik adalah bahwa yang umurnya cukup tinggi ya, cukup tinggi ini banyak yang bekerja gitu. Maksudnya ini kan nilainya meningkat, jadi masalahnya nilai di sini ini terbilang cukup rendah, padahal kita mungkin ekspektasinya di sini tinggi gitu. Tapi coba lihat itu other itu tinggi sekali. Itu discouraged workers. Iya, itu belum sempat. Itu tinggi sekali gitu. Jadi itu yang paling tinggi di sana. Iya, mereka punya hambatan sebenarnya. Kalau dilihat dari masalah umur, itu kan mereka productive age sekali gitu kan. Tapi kenapa mereka nggak masuk gitu? Nggak masuk. Unemployed, nggak mencari pekerjaan, kan agak aneh juga di sini. Ya, ya di sini tinggi memang. Itu sekedar data saja. Kita terus terang untuk tabel ini masih berusaha cari insight-nya yang lebih kuat ya, masih berpikir dalam untuk penelitian selanjutnya. Kemudian tadi yaitu terkait tingkat pendidikan dan unemployment rate ya, atau employment rate. Kemudian itu ya pendidikan yang tidak inline ya, memang ya sebenarnya sih agendanya bukan hanya di PWD ya. Di PWOD juga masalah inline ini masalahnya, cuma memang masalah di PWD itu lebih kompleks gitu, karena kita kan juga melakukan in-depth interview ke beberapa institusi, salah satunya sekolah ya. Sekolahnya kita in-depth interview ke sekolah yang khusus dan sekolah yang inklusi gitu. Nah kemudian masalahnya mereka itu adalah kalau sekolah inklusi mereka tuh akhirnya membatasi juga PWD yang bisa masuk karena terkait ketersediaan infrastruktur. Kayak misalnya kalau mereka punya hanya 5-10 gitu ya. Nah gimana tuh penyediaan alat dan lain-lain kalau berbeda-beda PWD-nya ya. Jadi nggak masuk secara ekonomi gitu kosnya. Kalau yang di sekolah khusus juga masalahnya tadi akses ya, kemudian juga
apa namanya, kalau tidak inline itu tadi keterkaitan dengan dunia kerjanya dengan perusahaan itu masih rendah, walaupun kita juga menginterview beberapa sekolah yang dia kerjasama sama salah satu perusahaan mesin nasional ya. Tapi juga ternyata lulusan dari situ nggak semuanya diserap oleh perusahaan tersebut, jadi hanya membantu untuk apa namanya, selain kan terkait mesin ya, hanya bantu pendidikannya saja. Jadi program magang dan lain-lain itu kayaknya masih juga bermasalah ya untuk PWOD dibandingkan PWOD, masih bermasalah PWOD. Tapi itu tadi, kalau misalkan memang ada masalah, misalnya gini, kalau misalkan memang kebijakannya itu lebih difokuskan pada sekolah inklusi, nah bagaimana sekolah inklusi itu mengakomodir semua hal terkait PWD itu jadi penting gitu. Ya, jadi kalau saya sih sebenarnya kecenderungan pribadi tadi sekolahnya kalau bisa nggak khusus ya sekolah inklusi, tapi memang itu tadi infrastruktur segala macam itu menjadi agenda tersendiri ya di sekolah tersebut. Kemudian juga pendefinisian dari mulai disability-nya sendiri, unemployment dan inactive rate itu kita punya definisi sendiri. Nanti mungkin kita bisa share working paper-nya ya, working paper-nya di situ lebih lengkap. Kalau untuk survei ke lapangan belum dilakukan kebetulan kita ya. Yang sudah lakukan itu yang terakhir LD tadi, tapi tidak khusus untuk melihat apa ya permasalahan institusi ya yang terkait kenapa PWD ini mungkin ada discourage masuk ke pasar kerja. Mungkin sebentar. Satu lagi. Ini apakah ada data yang bisa dibandingkan dengan misalnya dari zaman Orde Baru? Karena saya sering mendengar sekarang itu orang bilang itu pelayanan khusus untuk PWD, itu terutama untuk pendidikan dan vocational training, itu sangat kurang sekarang dibandingkan dengan PWD. Tapi saya nggak tahu apakah ada data mungkin dari Susena sadar dari 90-an ya. Nah, tetapi yang lain juga saya kurang tahu. Itu sudah pernah lihat data dari zaman itu? Belum. Nah, tapi nanti kita. It's an interesting question. Iya. Yeah. Jalan. Terima kasih untuk presentasi menarik. Saya mau tanya, apakah inactivity rate ini bisa kalau juga kita mempertimbangkan kondisi disabilitas orang-orang dalam kategori itu, maksud aku dengan semakin beratnya disabilitas tentu saja mereka akan menjadi aktif. Dan apakah itu sudah dipertimbangkan dalam interpretasi yang tadi dikemukakan mengenai inactivity rate? Apakah tadi kan pertanyaannya mengapa orang-orang itu aktif tidak tertarik untuk melamar pekerjaan? Mungkin juga karena pasar kerja pun memang tidak mau menerima orang dalam kondisi disabilitas. Iya. Ya memang ini aku tambahkan juga ya, aku tambahkan tadi apakah juga bisa berkaitan dengan disabilitas seperti ini? iya. Disabilitas mental, apakah gangguan jiwa atau sebagainya? Kalau menurut aku, Ya, ini memang pertanyaan-pertanyaan yang memang menarik ya. Kayak misalnya jenis disabilitas, kita juga sudah berniat untuk mengelaborasi masalah itu ya. Karena memang ketika kita melakukan interview misalnya ke satu perusahaan, itu juga masalahnya dia nggak bisa mengakomodir semua gitu jenis disabilitas. Jadi artinya ada beberapa jenis disabilitas yang memang bisa terakomodir, ada yang lain lebih terhambat untuk masuk gitu ya. Dan itu sebenarnya harus dipikirkan bersama sebenarnya apakah untuk pekerjaan tertentu sebenarnya bisa dilakukan dengan alat bantu tertentu gitu ya. Jadi memang mungkin yang pertama dulu ya, kalau dari sini memang iya sepertinya ada kaitan ya. Jadi yang inaktif ini itu memang banyak yang parah, dari yang parah ya. Jadi kita akan, tapi memang yang kita juga penasaran adalah sebenarnya moderate itu pertanyaannya ketika ini kan dari Susanas ya. Apakah kan itu subjektif ya. Jadi apakah
disability impairment yang dirasakan itu ringan atau parah gitu. Jadi pertanyaannya itu ringan atau parah gitu, dan parahnya itu kan juga bisa apa ya? Artinya ini harus dibedah lagi nih. Parahnya seperti apa? Mama misalnya hepatokas gitu ya. Itu kalau ditanya di susunasi itu masuknya kemana gitu? Kenapa tahu baik-baik aja nih bisa kerja juga, gitu loh. Jadi perlu dilihat lagi nih. Dan saya curiganya sebenarnya bahkan untuk yang parah pun itu sebenarnya potensinya besar. Nanti mungkin harus dibedah. Memang yang penting, yang menarik itu untuk membedah yang bagian ini nih, yang ada sini. Ada apa sih karakteristik mereka itu seperti apa gitu? Mereka punya hambatan apa dan lain-lain. Jadinya seperti apa? Itu sebenarnya. Saya kira kalau mau didalami, mungkin metode yang terbaik adalah interview atau survei. Memang betul. Saya kira karena kan sebenarnya saya kira yang terpenting dari ini semuanya kan adalah paradigm shift ya. Bagaimana sikap masyarakat terhadap memandang mereka, memandang person with disability itu, karena apalagi sekarang kan kita dalam transisi ya, dari cara memandang yang lama ke cara pandang yang baru. Artinya kan belum semua masyarakat juga paham itu gitu. Termasuk misalnya ketika ada pertanyaan kepada pengusaha gitu. Ketika mereka mengkategorikan disability equal sakit, ya berat jadinya gitu kan, karena kemudian kan yang terpikirkan kan berapa kos yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membiayai kesehatannya, padahal disability itu tidak equal dengan sakit gitu. Terus yang kedua, saya setuju bahwa memang jenis-jenis disabilitas inilah yang membuat di Indonesia menjadi kompleks, karena itu menentukan bagaimana cara kita melakukan pendataan sebenarnya. Terus yang kedua, efeknya adalah yaitu penentuan mild, moderate, dan severe itu juga jadi masalah. Tapi dalam konteks pekerjaan sebenarnya kan sebaiknya memang kita melihatnya dalam konteks keberfungsian ya. Artinya seberapa hambatan itu berdampak pada fungsi dia ketika bekerja, dan apakah fungsi itu masih bisa diakomodasi, misalnya dengan pemberian peralatan tertentu atau lingkungan kerja tertentu, kan gitu harusnya. Jadi memang masih, saya kira kalau mau didalami, maka konteks yang harus kita bangun adalah keinklusifan dari masalah ketenagakerjaan itu sendiri bagi person with disability. Dan itu akan ketemu jawabannya, saya kira. Ya memang survei yang menarik itu adalah survei yang ketika misalkan kita survei ya PWD-nya, bukan hanya PWD-nya, keluarganya disurvei, tetangganya disurvei, perusahaannya tempat dia ini disurvei, sekolahnya disurvei gitu. Jadi memang karena impairment itu bukan nempel di dia saja, tapi ada berbagai macam atribut yang membuat dia tuh menjadi disable. Dan memang ada juga yang harusnya kata-katanya bukan disable, kalau ada disability dia akan terus disability, harusnya jadi ability gitu. Jadi artinya ada yang kritisi juga ada kata-kata disability-nya ini. Ya, jadi hal-hal seperti itu menarik untuk dilakukan ya. Jadi survei yang tadi, karena kalau kita sebenarnya ingin tuh matchingin misalnya antara, makanya kalau ada sakernas itu enak sekali tuh, ada sakernas kemudian ada disability-nya, kita bisa lihat minimal terhadap perusahaannya gitu. Tapi kalau pun survei ya kecil pun nggak masalah gitu. Tapi itu tadi bukan hanya si personnya saja, keluarganya, sekolahnya, lingkungannya, dan tempat kerjanya atau dia bekerja. Itu menarik sekali seperti ini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Saya kira yang tadi yang belum terjawab. Setelah ini mau meneliti apa lagi? Oh, tentang ini terkait di sini. Dari hasil ini. Sebenarnya ini memang studi ini kenapa dana sekunder, karena ini dananya dari LPM ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa melakukan survei segala macam. Cita-cita kita sih survei ya, kalau ada dananya gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu kapan. Tapi kalau nggak ada ya, sebenarnya kita mau mengelaborasi lebih dalam di
Saya kira iya, karena itu menentukan menentukan ini kan kita berbicara aspirasi ya. Jadi memang secara data mungkin munculnya akan seperti itu, tapi itu akan sebenarnya terkait juga dengan bagaimana sih aspirasinya PBD itu sendiri terhadap pekerjaan gitu ya. Jadi memang menarik juga kalau itu dibedah. Oh, dan nanti satu sumber data lagi, cuma dia skalanya lebih kecil ya. Walaupun representasinya cukup baik di Indonesia, IFLS namanya, Indonesian Family Life Survey. Itu dia ada 4 waves dan terakhir ini mau keluar, tapi mungkin nggak tahu tahun ini atau tahun depannya. Itu ada tentang disable juga dan itu cukup panjang gitu ininya. Tapi kita kemarin tidak melakukan itu karena itu agak lama datanya wave terakhir. Tapi kita menunggu wave yang berikutnya. Mungkin di pertengahan atau akhir tahun ini baru keluar. Tapi tadi itu kita nggak bisa melihat linknya dengan institusi environment-nya di mana PWD itu ada, dan itu yang menarik. Really interesting. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin dari institusi di mana Bapak dan Ibu bekerja ya, mau sharing gitu. Prosedur disability. Boleh. Jadi tadi terkait tentang disability-nya itu tipe disability yang dibilang Ibu kan di slide ini saya lihat ada fokus on physical disability. Jadi datanya apakah emang khusus physical disability ya, ini data yang dibandingkan tadi, atau memang itu udah ikut dengan disability yang lain gitu. Jadi sehingga kenapa data yang ditampilkan mungkin aktif tadi mungkin tinggi karena masuk data yang people with mental disability atau yang disability ganda yang kayak gitu. Jadi sih saya ya mungkin pertanyaannya sama kayak ibu itu sih, mungkin datanya yang mungkin people with disability yang physical disability mungkin mereka lebih bisa untuk bekerja gitu dibandingkan dengan yang mental disability, karena background saya sih saya studi psikologi, saya sempat kerja juga di vocational school PPD yang buat people with blind. Jadi memang yang saya lihat juga itu di vocational school ini saya nggak tahu apakah vocational school yang satu sama yang lainnya itu tipe maksudnya apa yang diajarkan itu sama, programnya sama. Karena kalau yang di tempat saya kerja itu kan orang-orang dengan blind ini mereka dipersiapkan untuk terjun di dunia yang kayak bikin kawat pagar gitu. Terus ada yang dipersiapkan untuk kayak penghafal Quran. Terus satu lagi jadi masajer. Jadi ya saya nggak tahu di vocational yang lain tuh dipersiapkan yang seperti apa gitu. Jadi saya waktu itu kerjanya jadi konselor di sana. Nah, banyak student saya juga curhat kalau mereka itu sebenarnya nggak pengen jadi, misalnya ada yang disiapkan untuk menjadi masajer, dan itu bukan keinginan mereka sebenarnya gitu. Jadi beberapa student saya malah akhirnya tidak menyelesaikan sekolahnya dan memutuskan untuk berhenti. Terus ya itu jadi mungkin banyak yang unemployed atau yang aktif ya, masalahnya juga karena kesempatan yang diberikan di sekolah atau hal-hal yang dijanjikan gitu ya di dunia pendidikan tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan satu lagi juga saya sempat melakukan research di sekolah SLB gitu ya, SMA sama SMP LB. Nah, penelitian saya di Aceh kebetulan. Jadi di situ sih saya kesulitan waktu mengambil data karena studennya tidak hadir, walaupun terdata di sekolah jumlah student sekian, tapi mereka tidak ada. Jadi biasanya sih mereka datang kata beberapa guru di sana ternyata
ketika ada ujian saja hadir gitu. Jadi ini mungkin terkait dengan kemampuan mereka lagi gitu. Jadi sekolah mereka statusnya student tapi mereka tidak hadir sehingga mungkin kemampuan mereka gitu tidak bertambah dan tidak bisa ini ya kan kompetisi gitu untuk bisa bekerja gitu. Jadi mungkin itu yang saya ya. Mungkin jadi kalau terkait physical disability ini istilahnya agak keliru ya saya menuliskannya karena ini termasuk juga mental. Jadi kayak tunagrahita ya yang itu masuk masuk dalam kategori itu. Maksudnya dia itu sempit. Maksudnya sebenarnya kita tuh lebih mengakomodir disability yang definisinya sempit gitu, yang kelihatan bahwa ini orang ini punya impairment di ini gitu ya, di matanya atau di pendengarannya, di mentalnya termasuk itu. Jadi sebenarnya sudah termasuk kalau mental disability dalam ini. Tapi maksudnya ini lebih ke health related domains gitu. Di ICF itu lebih luas lagi, mungkin nanti bisa lihat. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan hanya terkait dengan impairment dari orangnya sendiri, tapi juga terkait dengan health related yang lainnya. Bahkan sosial yang lain juga. Tapi kalau nggak salah sih yang saya baca di Indonesia itu kayak people with lepra ya itu. Oh iya, eksleprosi itu masuk di sini. Belum dimasukin. Sudah dimasukkan. Sudah. Nah, jadi eksleprosi itu udah masuk sini. Sudah masuk ke kalau di datanya. Terus gimana dengan orang dengan autism sepertinya kalau autismnya itu masuk mental itu masuk ya. Sudah masuk sebenarnya. Dan memang kalau kita lihat ya, kebanyakan sekolah yang inklusi itu masuknya itu yang autis gitu. Bisa jadi juga ini masalah infrastruktur karena mereka itu kan hanya biasanya dibutuhkan itu satu guru pendamping. Jadi kalau impairment yang lain itu bisa jadi harus ada alat tertentu kalau di sekolah inklusi itu. Ini memang harus dipikirkan gitu. Dan terkait dengan tadi ya, kalau saya yang tunanetra itu lebih diarahkan misalnya ke vocationalnya massage atau yang lain, itulah pentingnya kalau menurut saya sekolah inklusi gitu. Jadi ini ada masalah knowledge acquirement, mendapatkan knowledge sama skill gitu. Nah mungkin di vocational itu yang lebih ke skill ya, karena masalah knowledge itu juga penting untuk PWD gitu. Jadi jangan hanya dibiarkan buat mereka masuk pekerjaan gitu, tapi memang untuk mereka supaya mendapat pengetahuan yang lebih baik ya, intelektualitas yang lebih tinggi dan lain sebagainya, itu juga penting. Jadi vocational program itu ya jembatan aja antara mereka dan dunia kerja gitu. Tapi Mbak, untuk problemnya di inklusif school lagi, setahu saya tuh ya kompetensi gurunya juga masih ya, itu masih banyak agendanya, masih banyak ya betul. Saya kira memang dibalik semua ini sebenarnya kan yang ya kalau kita berbicara panjang ini kan juga terkait kebijakan ya, artinya bagaimana sebenarnya pemerintah membangun kebijakan dan kebijakan itu sangat terpengaruh pada cara pandang. Gitu. Kalau orang masih memandang disabilitas sebagai orang yang mesti di support, di babysit dan sebagainya, hal-hal seperti itu akan terus terjadi. Artinya apa? Kalaupun ada sekolah luar biasa, ini sekolah luar biasa itu akan diarahkan pada sesuatu yang sifatnya memang begitu-begitu aja gitu, tidak akan berpikir jauh dari situ. Kenapa? Karena ya paradigma itu bahwa tunanetra cuma bisa midget, bahwa tunanetra cuma bisa bermusik, bahwa dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang padahal sebenarnya kalau berbicara bekerja itu kan juga saya kira sama dengan kebanyakan orang pada umumnya. Ketika kita bekerja, tentunya kan minat kan sebenarnya, minat pada satu pekerjaan, pada satu bidang. Kemudian bagaimana edukasi kita bisa menunjang kita dalam mencari pekerjaan itu misalnya. Nah itu juga harusnya berlaku pada teman-teman yang disability. Makanya saya katakan kalau memang mau diteruskan, saya menarik ketika teman-teman bisa melakukan semacam survei atau in-depth interview, tanya sama mereka apakah misalnya kalau mereka sudah bekerja, apakah pekerjaan itu sesuai dengan minatnya, atau di situ karena terpaksa, misalnya karena nggak ada pekerjaan lain yang lebih baik di situ lah.
Sama seperti yang murid sekolah yang Mbak Melisa tadi katakan, sebenarnya apakah mereka memang mau masuk ke situ, ke SLB, atau karena mereka sudah tidak punya pilihan lagi gitu. Di inklusi ditolak, masuklah ke SLB. Di SLB tidak tergarap dengan baik, akhirnya nggak datang sekolah. Saya pernah berkunjung pada satu sekolah di Sulawesi dan kebetulan memang karena saya dulu kebetulan sebelum di ILO saya menjadi konsultan untuk Kementerian Pendidikan, saya kebetulan membawa pejabat kementerian untuk berkunjung ke satu SLB, dan di rekodnya memang SLB itu bagus, tetapi ketika kita pergi ke sana di hari sekolah tidak ada satupun anak di sana, bahkan kepala sekolahnya juga tidak ada. jadi saya kira itu fakta bagaimana cara negara ini memperlakukan person with disability gitu. Tapi bukan berarti saya patah semangat, tidak, bahwa itu satu tantangan yang harus kita jawab. Inclusive education adalah solusi ketika memang SLB ternyata tidak banyak di Indonesia. Aceh itu punya 23 kabupaten kota, tapi bayangkan jumlah SLB di sana berapa? Hanya 50. Asumsinya adalah kalau 50 bagi 23 berarti satu kabupaten itu punya 2. Tetapi dalam kenyataannya ada sekitar sekian kabupaten yang tidak ada SLB-nya. Jadi mereka mau kemana gitu? Pertanyaannya. Jadi banyak hal, belum lagi kalau kita berbicara pendidikan, nanti kita bicara lagi soal kurikulum kan. Apakah memang kurikulum yang didesain di sekolah luar biasa itu memang sudah memenuhi need-nya mereka? Ini tidak hanya sekedar pada akademik, tetapi juga kemandirian, vokasional, gitu kan? Dan tadi bagaimana kurikulum itu inline dengan tuntutan pasar, sehingga mereka ketika keluar dari situ memang benar-benar bekerja, gitu kan? Sementara di inclusive education, di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tentunya memang karena memang boleh dikatakan bahwa inclusive education di Indonesia masih relatif baru, dan kita berhadapan pada tantangan seperti Mbak bilang tadi. Saya kira bukan hanya pelatihannya, cara pandang guru juga harus dirubah, gitu loh. Karena apa? Banyak guru kita yang mengatakan ya sudah, kalau sudah disabled ke SLB aja, bukan tempatmu di sini, gitu. Itu saja jadi satu tantangan tersendiri, jangankan pelatihannya, merubah paradigma aja. Jadi saya kira memang masih banyak keterkaitan, dan kalau kita berbicara labor force, pasti saya mengatakan ini tidak berdiri sendiri. Kalaupun yang bisa kita lakukan sekarang itu kan jadi kayak shortcut gitu. Jadi bagaimana menyelamatkan person with disability di Indonesia dari poverty dan sebagainya, salah satunya adalah dengan membuka kesempatan kerja. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu saya kira. Gitu. Karena yang sebenarnya harus dibangun adalah bagaimana generasi person with disability itu memang bisa jadi generasi yang siap kerja, gitu. Dan itu harus dimulai dari pendidikan. Jadi nggak bisa dipotong kompas saja. Jadi saya kira itu. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, mungkin kita sudahkan saja diskusinya. Memang studi tentang person with disability ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Mudah-mudahan diskusi yang dilakukan kali ini bisa trigger studi-studi lainnya tentang person with disability di Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada partisipan di sini yang sudah memberikan masukan yang sangat penting buat Ibu Ali untuk melanjutkan studinya tentang person with disability. Mungkin kita bisa berikan dulu tepuk tangan kepada Ibu Ali. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.